ini tidak sinkron dan di wilayah memilih mendukung Anies, sedangkan di pusat mengajak mendukung Ganjar. Juga letaknya ini di Jawa Tengah. Luar biasa ini kasusnya. Di Jawa Tengah ini seharusnya mayoritas memilih Ganjar karena Ganjar sendiri merupakan pemimpin di Jawa Tengah. Namun ternyata masyarakat Jawa Tengah banyak yang saat ini membelok dukungannya terhadap mendukung Anies Baswedan. Bahkan lanjut Mustafid, GPK Jateng dalam waktu dekat bakal menggelar deklarasi besar-besaran untuk mendukung Anies. Dia memastikan acara itu bakal dihadiri ribuan kader GPK dan PPP atau Partai Persatuan Pembangunan P3 Jawa Tengah. Pilih dukung Anies Baswedan jadi capres, Ketua GPK Jawa Tengah dipecat. Wow, ini sungguh-sungguh ngeri-ngeri sedap ya. Karena semua orang yang masuk dalam lingkaran pendukung Anies Baswedan sebisa mungkin dilibas, dimutilasi, dan bahkan dipecat seperti contoh yang akan kita bahas kali ini teman-teman. Tadi atau bahkan kemarin ya sempat trending topik viral tentang berita penggeledahan kantor Gubernur Jawa Timur Hovifah. Ini lagi-lagi banyak yang mengaitkan dengan kasus karena kemungkinan Hovifah akan disandingkan dengan Anies Baswedan. Oleh karena itu katanya ini sebisa mungkin dilibas sedini mungkin. Salah satunya ya digeledah lah oleh KPK. Seperti itu. Banyak yang mengaitkan kepada Anies Baswedan. Nah, saat ini yang terbaru ya, Ketua GPK Jawa Tengah resmi dipecat karena jelas-jelas mendukung Anies. Nah, sahabat, GPK sendiri kalau kita boleh jelaskan adalah salah satu sayap partai dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Jadi GPK ini adalah anak sayap dari Partai P3. Yang mana P3 pendukungnya banyak yang mendukung Anies Baswedan. Tapi di sini kita langsung saja baca beritanya ya. Muhammad Mustafid mengaku dipecat dari posisi Ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ka'bah Jawa Tengah. Nah, GPK merupakan salah satu underbow atau partai sayap dari Partai Persatuan Pembangunan P3. Nah, akar rumput kenapa dia dipecat, ini penjelasannya. Menurut dia atau ketua yang sudah dipecat tadi, Muhammad Mustafid ya, akar rumput kenapa dia dipecat dan mendukung Anies karena P3 memang mayoritas memilih Anies Baswedan. Meski begitu, ia mengakui elit Partai Persatuan Pembangunan dan pimpinan pusat GPK di Jakarta mendukung Gubernur Jawa Tengah, yaitu Ganjar Pranowo karena tekanan penguasa. Wow, ini sungguh luar biasa. Pemimpin-pemimpin di wilayah di daerah-daerah menyatakan banyak dukungannya terhadap Anies Baswedan. Namun di elit Partai Persatuan Pembangunan dan di elit pimpinan pusat GPK sendiri di Jakarta itu lebih memilih Ganjar Pranowo. Jadi ini salah satu konflik yang luar biasa di kubu Partai Persatuan Pembangunan ini dan di gerakan GPK ini. Karena kenapa? Di sayap-sayap, di wilayah-wilayah banyak yang menyatakan dukungnya terhadap Anies, namun di pusat mendukung Ganjar Pranowo ini karena tekanan penguasa katanya. Oleh karenanya, semua yang mendukung Anies dan tidak bisa dibelokkan untuk mendukung Ganjar Pranowo itu dipecat. Nah, ini akar rumput permasalahannya. Nah, keputusan pemecatan berdasarkan surat nomor 024 SKPP GPK garing W 12/2022. Ini baru saja ya, karena
SK-nya baru ditandatangani tentang pemberhentian Ketua PW GPK Jawa Tengah yang diteken pelaksana tugas Ketua Umum GPK Imam Fauzan. Nah, muncul satu permasalahan lagi karena yang meneken SK pemecatan ini adalah Ketua Umum GPK Imam Fauzan. Di sini dijelaskan bahwasannya surat pemecatannya sebagai bentuk caper saja dan tidak sah, ya. Di sini dibantah, artinya masih tidak setuju dengan pemecatan karena yang menandatangani ini adalah orang yang sudah dipecat oleh Dewan Majelis Kehormatan Organisasi GPK. Ini penjelasannya. Dia menuding surat pemecatannya sebagai bentuk caper, cari perhatian maksudnya. Pimpinan GPK Pusat ke elit P3. Hal itu karena surat tersebut ditandatangani oleh Imam Fauzan yang sudah dipecat lebih dulu dari jabatan Ketua Umum oleh Majelis Kehormatan Organisasi PPGPK. Jadi PLT Ketua Umum Imam Fauzan yang menandatangani SK pemecatan Ketua GPK wilayah Jawa Tengah ini sebenarnya sudah dipecat. PLT Ketum Imam Fauzan juga sudah dimosi tidak percaya oleh 15 dari 25 Ketua PW GPK peserta Rapimnas GPK. Jadi sudah dipecat ya, dan sudah mosi tidak percaya. Ini mayoritas tidak percaya ya. Dia pun membongkar kelakuan pimpinan GPK di Jakarta sebulan sebelum surat keputusan pemecatan itu turun. Ketika Imam Fauzan berkunjung ke Jateng, katanya ini tujuannya adalah mengajak kader GPK Jawa Tengah mendukung Ganjar sebagai capres. Jadi dari elit partai GPK di Jawa Tengah, pimpinan GPK di Jakarta maksud kami, itu datang ke Jawa Tengah untuk mengajak kader GPK Jawa Tengah mendukung Ganjar sebagai capres. Namun, di sini ada lanjutannya yang menarik ya. Namun langsung ditolak mentah-mentah oleh kader GPK Jawa Tengah. Luar biasa kasus yang menimpa GPK Jawa Tengah dan GPK Pusat ini. Sampai sekarang kader GPK Jawa Tengah solid mendukung Anies. Antara wilayah dengan pusat ini tidak sinkron, dan di wilayah memilih mendukung Anies sedangkan di pusat mengajak mendukung Ganjar. Juga letaknya ini di Jawa Tengah. Luar biasa ini kasus ya. Di Jawa Tengah ini seharusnya mayoritas memilih Ganjar karena Ganjar sendiri merupakan pemimpin di Jawa Tengah. Namun ternyata masyarakat Jawa Tengah banyak yang saat ini membelok dukungannya terhadap mendukung Anies Baswedan. Bahkan lanjut Mustafid, GPK Jateng dalam waktu dekat bakal menggelar deklarasi besar-besaran untuk mendukung Anies. Dia memastikan acara itu bakal dihadiri ribuan kader GPK dan PPP atau Partai Persatuan Pembangunan P3 Jawa Tengah. Ini masuk ke wilayah permasalahan baru karena jadwal atau deadline nanti akan ada deklarasi besar-besaran di Jawa Tengah yang diadakan oleh GPK dan kader-kader partai P3 di wilayah Jawa Tengah. Namun sebelum ini terrealisasi, sebelum terlaksana, itu sudah dipecat ketuanya. Luar biasa ini ya kasusnya. Karena sekali lagi ini merupakan kandang dari ya pimpinan Jawa Tengah saat ini, yaitu Pak Ganjar. Seharusnya semua
bisa mungkin mendukung Ganjar. Lanjut ya, Mustafid juga menyinggung di sini soal pengakuan PLT Ketua Umum PPP DPP P3 Mardiono yang mengklaim sebagian besar kader partai berlambang Ka'bah tersebut menginginkan Ganjar sebagai capres. Di sini Ketua Umum DPP P3 Mardiono katanya mengklaim mayoritas kader P3 mendukung dan memilih Ganjar daripada Anies yang sebagai capres nanti di 2024. Tapi ini lagi-lagi dibantah oleh Ketua GPK wilayah Jawa Tengah dan kader-kader partai P3 di Jawa Tengah. Di sini hal itu karena banyak lembaga survei yang termasuk survei internal yang hasilnya di atas 60% menginginkan Anies Baswedan didukung partai P3. Jadi pernyataan yang diungkapkan oleh Ketua Umum DPP P3 yang bahwasannya kader P3 mayoritas mendukung Ganjar itu dibantah oleh survei internal oleh kader-kadernya sendiri yang mengatakan survei internal yang dilakukan di wilayah-wilayah 60% menginginkan Anies didukung kader P3. Ini sudah bukti bahwasanya gejolak di partai P3 dan di wilayah-wilayah lainnya ini muncul karena beda dukungan. Satu mendukung Anies, yang satu mendukung Ganjar. Jadi itu teman-teman ya, kenapa Ketua GPK ini dipecat karena beda dukungan. Dari pusat menginginkan agar supaya GPK wilayah Jawa Tengah mendeklarasikan Ganjar, namun di bawah di wilayah Jawa Tengah sendiri, baik itu kader partai P3 maupun partai sayap dari P3 itu sendiri, GPK itu lebih memilih Anies Baswedan. Nah, ini salah satu bukti lagi bahwasannya orang yang dekat dengan Anies Baswedan akan dilibas, dan hati-hati saja. Semoga ini bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman yang lain dan bisa memberikan informasi terbaru kepada teman-teman yang setia menonton channel Salin Kabar ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa support channel ini dengan subscribe serta nyalakan loncengnya. Terakhir dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.